Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar dari kampus UNM dan UIT Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Flavor Makassar Senin 1 September sore. Massa mulai berkumpul sekitar pukul 15.30 WITA sambil membawakan orasi rebut kedaulatan rakyat sekarang juga. Dalam aksinya, mahasiswa menilai Indonesia saat ini dikendalikan oleh segelintir elit politik dan pemilik modal. Mereka menyebut kebijakan yang lahir tidak berpihak pada rakyat, melainkan hasil kesepakatan di meja perundingan kekuasaan. Selain itu, mereka menyebut demokrasi kian menyempit, militerisme diperkuat, serta kebebasan sipil dan ruang kritik rakyat dibungkam. Aksi ini kemudian merumuskan 14 tuntutan utama, di antaranya 1. Menolak RKUHP bermasalah, 2. Menolak pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, 3. Mencabut Undang-Undang TNI dan menegakkan supremasi sipil, 4. Menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan represivitas terhadap gerakan rakyat, 5. Menolak kenaikan tunjangan DPR, 6. Menolak penulisan ulang sejarah bangsa yang melegitimasi kekuasaan, 7. Menolak tarif resiprokal Amerika Serikat Indonesia, 8. Menolak proyek strategis nasional yang dinilai tidak pro rakyat, 9. Menolak revisi Undang-Undang Pokok Agraria dan menuntut reforma agraria sejati, 10. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, 11. Menolak kenaikan PBBP 2 di berbagai daerah, 12. Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset, 13. Mendesak pemecatan anggota DPR yang terlibat korupsi atau memiliki catatan kriminal, 14. Mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Namun realitas di lapangan justru masih banyak aparat menjadi aktor penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Reformasi kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme pengawasan, transparansi, hingga penghentian budaya impunitas. Kebakaran hebat yang melanda gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat 29 Agustus malam menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tim Asesmen Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar mencatat kerugian sementara mencapai 253,4 miliar rupiah. Komandan Tim Asesmen Kaji Cepat BPBD Kota Makassar, Yuli Rahmat mengatakan, yang merinci kerugian terbesar berasal dari kendaraan dinas yang ikut hangus dalam peristiwa tersebut. Sementara untuk bangunan utama, kata Yuli, gedung DPRD yang terdiri dari 4 lantai dengan luas keseluruhan sekitar 1.600 meter persegi dipastikan mengalami kerusakan parah. Namun nilai kerugiannya masih sulit dipastikan karena keterbatasan akses masuk akibat kondisi bangunan yang rentan runtuh. Lebih lanjut, Yuli menegaskan bahwa angka kerugian nyata bisa jauh lebih besar dari hasil kaji cepat. Hal itu karena ada banyak faktor yang belum masuk dalam hitungan awal. Ketidakpastian terbesar ada pada nilai kendaraan yang sebenarnya, apakah mobil dinas atau mobil pribadi biasa, begitu pula dengan luas dan spesifikasi bangunan. BPBD Makassar menegaskan perhitungan lanjutan akan dilakukan bersama instansi terkait untuk memverifikasi kerugian aset dan merinci dampak non-fisik dari kebakaran tersebut. Sistem pembayaran parkir di Kota Makassar kini memasuki babak baru. Perusahaan daerah atau PD Parkir Makassar Raya resmi meluncurkan digitalisasi parkir dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis KRIS di area parkir Pasar Kampung Baru, Jalan WR Supratman, Makassar, Senin 1 September. Pelaksana tugas Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Adi Rashid Ali atau ARA menegaskan bahwa program ini adalah amanah langsung dari Wali Kota Makassar. Menurutnya, digitalisasi parkir menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di kota ini. Lokasi percontohan awal di 2 ruas jalan utama, yakni Jalan Sumba Opu dan Jalan WR Supratman. Skema baru ini, setiap juru parkir atau jukir dibekali dengan barcode KRIS yang dapat dipindai langsung oleh pengendara. Hasil pembayaran otomatis masuk ke rekening jukir sekaligus tercatat di sistem PD Parkir. ARA menegaskan bahwa sistem ini memberikan jaminan keamanan finansial bagi jukir sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan. ARA juga menambahkan PD Parkir telah membentuk Satgas khusus yang melibatkan unsur TNI dan Polri untuk mendukung implementasi program ini. Satgas uji petik juga ada. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar target ini bisa tercapai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, menyambut baik peluncuran digitalisasi parkir ini. Menurutnya sistem baru berbasis KRIS akan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang selama ini menyoroti sistem parkir konvensional yang tidak terkontrol. Ia menambahkan kerjasama dengan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, Bank BTN, dan Bank Mandiri menjadi faktor kunci dalam menghadirkan sistem pembayaran digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Sebuah mobil tertimpa pohon saat melintas di Jalan Sungai Kelara, Desa Kayaloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin 1 September. Peristiwa ini kemudian menyebabkan arus lalu lintas sempat terhambat total selama beberapa waktu. Menurut laporan dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop PB BPBD Jeneponto, peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Ditengarai pohon besar ini yang tak mampu menahan terjangan angin kencang hingga roboh dan menimpa bagian depan mobil milik warga BTN Sanur 2 Jalan Lingkar Binamu bernama Deng itu. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan mobil korban mengalami kerusakan parah dengan taksiran kerugian mencapai 15 juta rupiah. Setelah menerima laporan, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau TRCPB BPBD Jeneponto bersama unsur TNI dan masyarakat setempat segera bergerak ke lokasi kejadian. Mereka berupaya membersihkan material pohon yang tumbang dengan menggunakan alat potong. Hingga sore hari, proses evakuasi dan pembersihan telah selesai dilakukan dan arus lalu lintas di Jalan Sungai Kelara kembali normal. BPBD Jeneponto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim lainnya, serta menghindari berteduh di bawah pohon besar saat kondisi cuaca memburuk. Layanan kesehatan jantung di kawasan timur Indonesia memasuki babak baru. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar resmi bekerja sama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center atau KSRelief untuk melaksanakan program operasi jantung dewasa dan anak sekaligus mengembangkan proyek kardiologi yang lebih modern. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Prof. Dr. Syafri Kamsul Arif menyebutkan, kerjasama ini bukan hanya memberi manfaat bagi pasien dari Sulawesi Selatan, tetapi juga menjangkau masyarakat dari Papua hingga Sulawesi Tengah. Sejak dimulai, tercatat 34 tindakan operasi berhasil dilakukan, terdiri dari pasien dewasa dan pediatri. Arab Saudi menyiapkan teknologi terbaru di Wahidin yang untuk pertama kalinya berhasil diterapkan di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, program operasi jantung gratis yang difasilitasi KSRelief berkontribusi besar dalam menekan antrian pasien jantung yang selama ini menumpuk di Indonesia. Ia menambahkan seluruh pasien dalam program ini tidak dipungut biaya karena telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah menegaskan bahwa negaranya berkomitmen mendukung peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Selain di Makassar, program serupa sebelumnya telah digelar di RSUP Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Saudi Arabia melalui KSRelief dinilai memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Prof. Syafri berharap kerjasama ini bisa menjadi program berkelanjutan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.